Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Komang Mas Yudiarta selaku Guru Bahasa Indonesia. Yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan juga para hadirin yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan isi pidato saya mengenai critical thinking pada generasi milenial, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini, menyampaikan pidato, dan mewakili generasi milenial untuk menyampaikan opini kami mengenai berpikir kritis pada generasi milenial. Kami, sebagai generasi milenial yang akan meneruskan dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa, berkualitas atau tidaknya moral bangsa kita akan ditentukan oleh mampu tidaknya masyarakatnya dalam mengolah cara berpikir dan berbuat. Dapatkah kita berpikir kritis terhadap segala sesuatu? Tidak meyakini suatu kebenaran tertentu secara mutlak. Kita masih saja bertengkar dan berkelahi hanya karena perbedaan pendapat, opini, maupun pandangan, bahkan kepercayaan. Dapat kita lihat pada berbagai media, generasi milenial saat ini begitu tergantung pada apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan baca, tanpa mengobservasi, tanpa berpikir ulang, tanpa menyaring informasi yang mereka dapatkan. Critical thinking atau berpikir kritis diperlukan dalam mengatasi masalah dalam lingkungan sosial. Menyaring budaya-budaya asing, manakah yang harus kita terima dan mana yang tidak. Sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia, bisa menjadi bangsa yang terbuka, dalam arti terbuka terhadap sudut pandang yang baru, yang beragam, yang berbeda, sekaligus tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaannya sendiri, tidak menentang nilai-nilai kebudayaannya sendiri. Sehingga kita, bangsa Indonesia, tidak menjadi bangsa yang melupa akan ajaran-ajarannya sendiri. Berpikir kritis atau critical thinking adalah di mana kita menyaring segala sesuatu sebelum menerima segala sesuatu berupa informasi tersebut secara mentah-mentah. Orang dengan sikap skeptis tidak akan mudah untuk mempercayai apapun dan siapapun secara mutlak. Mereka akan mencari-cari tahu sehingga mereka sampai pada tahap percaya. Mengkritisi segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, terbuka terhadap perbedaan pendapat, opini, maupun kepentingan. Mencoba melihat suatu permasalahan dari sisi yang berbeda, tidak menandakan bahwa kita begitu rumit, kita begitu sukar. Berpikir kritis bukanlah berpikir berlebihan. Berpikir kritis bersifat membangun. Ia terstruktur dan komprehensif, yaitu luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal, serta memberi wawasan lebih. Faktanya, bahwa memang orang yang berpikir kritis cenderung lebih sering mencurigai kebenaran. Lantas, apakah hal tersebut membuat kita menjadi seorang yang buruk? Kita mempertanyakan hampir segala hal. Kita tidak boleh menjadi generasi yang jika suatu hal baru sedang populer atau ramai dibicarakan, selalu menerima segala sesuatu tanpa berpikir ulang, tanpa menyaring informasi yang kita dapatkan, tanpa berpikir apakah hal ini akan merugikan orang lain dan diri sendiri atau tidak. Kira-kira dampak apa yang akan ditimbulkan? Apa yang akan terjadi
apabila saya menerapkan hal ini dalam kehidupan saya sehari-hari? Dengan pikiran masyarakat yang tidak kritis, masyarakat terjebak dalam cara berpikir di mana mereka dijajah oleh pikiran mereka sendiri, oleh informasi yang mereka dapatkan, oleh opini orang yang mendikte mereka sendiri. Mudahnya saja kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa masih sering dan banyak orang-orang masih mempercayai suatu hal begitu cepat. Seperti akhir-akhir ini sedang ramai kasus seseorang yang dikatakan mengakibatkan kecelakaan pada mantan kekasihnya. Tentu saja apa yang dilakukannya salah. Hal yang diperbuatnya merupakan suatu ketidakbenaran. Tetapi media-media bertindak sebagaimana halnya media. Tentu mereka ingin meraup keuntungan lebih, meraih atensi masyarakat, mengumpulkan simpati, mempermainkan emosi publik. Singkatnya dikatakan oleh media tersebut bahwa orang yang melukai kekasihnya hanya dijatuhi hukuman yang sedikit karena alasan sopan dan masih muda. Tentu hal ini menyebabkan kemurkaan pada publik. Mereka langsung menganggap bahwa hukuman yang ditetapkan tidak benar. Ramai, diunggah di mana-mana. Jika kita lebih melihat dari sudut pandang hukum, kita akan tahu bahwa hal tersebut tidak semata-mata disebabkan hanya karena alasan sopan. Sekarang kita menikmati kelimpahan informasi yang luar biasa. Hal ini tentu berkaitan dengan makin banyak, beragam, dan canggihnya informasi dan komunikasi, mulai dari cetak hingga elektronik. Di sisi lain, kita juga menyaksikan kebebasan yang dimiliki penggiat media dalam pemberitaannya. Dengan banyaknya berita-berita yang diproduksi, kita bertanya-tanya karena berita tersebut terkadang saling berbeda dan berlawanan. Banyaknya berita terkadang mencuci otak kita. Kita kurang memberikan dan mengedukasi masyarakat mengenai memahami sesuatu dengan berpikir secara kritis. Sehingga mereka terbiasa untuk menerima segala sesuatu yang telah dianggap norma, yang telah dianggap mengakar dalam kebudayaan masyarakatnya, tanpa pernah memiliki kesempatan untuk bertanya, tanpa pernah memiliki kesempatan untuk penasaran. Dengan critical thinking, kita akan bisa meningkatkan self dan social awareness, atau kesadaran dalam berusaha lebih untuk memperhatikan pikiran, perkataan, maupun perilaku kita, karena kita telah mengenal diri sendiri. Kita jadi tidak mudah untuk diperdaya begitu saja, dengan informasi yang tidak jelas, dengan kalimat yang dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan reaksi yang diinginkan kepada kita. Ketika kita menerima informasi tanpa mementingkan kebenarannya, tanpa mementingkan apakah hal itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain, abai dengan fakta yang ada, bukankah itu hanya agar kita memenuhi hasrat keingintahuan saja? Mendengar apa yang ingin kita dengar saja, tanpa mencari kebenaran? Dengan critical thinking, kita tidak akan mudah untuk diperdaya orang. Kita mempunyai kesadaran terhadap diri sendiri yang kuat. Kuncinya adalah untuk bertanya bagaimana dan mengapa. Di saat kita melihat situasi atau keadaan sosial yang baru, asing, kita ingin sekali untuk mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mengapa bisa tercipta dalam masyarakat, dan bagaimanakah prosesnya sehingga bisa terjadi. Kita tidak boleh menjadi generasi penerus bangsa yang hanya mementingkan pendapat kita sendiri. Ada banyak sekali pendapat-pendapat hebat di luar sana yang menanti kita untuk ketahui. Ajaklah dan ingatkanlah orang-orang terdekat kita untuk mempelajari dan melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Sehingga kita bisa bersama-sama untuk menghargai dalam perbedaan. Jadi sebenarnya apakah poin-poin dari semua hal yang telah saya katakan tadi? Saya ingin menekankan bahwa kita
sebagai generasi milenial, harapan dan masa depan bangsa Indonesia saat ini harus menanamkan dan mengembangkan skill berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Bertanyalah, penasaranlah, tumbuhkanlah rasa penasaran dalam diri kita yang menggebu-gebu. Marilah rangkul sesama dengan saling mengingatkan untuk melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Untuk menjadi orang yang terbuka terhadap opini yang berbeda. Dan untuk tidak menjadi orang yang ikut menyebarkan informasi yang salah. Sehingga kita semua tidak mudah dijajah pikirannya. Dan bangsa Indonesia bisa menjadi negara yang semakin berkembang dengan warga negara yang juga berkembang. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah quote dari Albert Einstein, seorang fisikawan terbesar sepanjang masa. Beliau mengatakan, sebenarnya hal terpenting adalah untuk tidak berhenti bertanya. Rasa penasaran memiliki alasannya tersendiri untuk ada. Sebelum saya menutup pidato saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun perilaku selama penyampaian pidato yang kurang berkenan di hati saudara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi.